Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الهادي إلى رضوانه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين wala ta'lunna 'uluwan kabira. Yang kami hormati Ustadz kami, pengajar dan juga guru kami, dan juga sekaligus orang tua kami, Ustadz Wasid Pak Asyir Hafizullah Ta'ala. Kemudian yang kami hormati juga seluruh asatidzah yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan Allah berikan keistiqomahan untuk membina, mendidik santri-santri dan juga santriwati atau mahasantriwati Ma'had Darul Wahyain yang kita harapkan ke depan menjadi pelita bagi umat, menerangi umat dan insya Allah memberikan solusi-solusi dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Seluruh hadirin dan hadirat yang kami cintai, yang kami sangat berbahagia sekali malam ini bisa berjumpa dengan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik, Allah berikan ma'unah, Allah berikan inayah dan diarahkan untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita sedikit akan berbicara, lebih tepatnya berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah SWT yang lebih tepatnya ayat pertama sampai ayat ke-8 di suratul Isra. Meskipun nanti ada sedikit kita akan keluar dari situ karena kita lihat ada munasabat yang penting sekali yang hari ini kita sama-sama saksikan di Gaza, ikhwanuna fi Gaza, ya, yang tadi kita juga sama-sama kunut nazilah. Hari ini mereka Masya Allah tidak hentinya malam, siang, tidak kenal waktu. Mereka menghadapi gempuran yang luar biasa dari a'da'ullah al-Yahud, ya, yang Masya Allah bangunan-bangunan hancur, ya, yang meninggal sudah ribuan. Ya, kalau per berapa hari kemarin 3.000, mungkin hari ini sudah di angka lebih dari itu, 4.000 atau lebih. Tidak pilih tebang, ada anak kecil, ada ibu-ibu, dan seluruh akses terputus. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya. Bahkan untuk sekedar istirahat aja susah, mau istirahat di mana? Tapi min khilali suratul Isra kita akan tahu kaifa kanat bidayatul Yahud wa kaifa kanat nihayatuhum. Kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan Bani Israel dari awal sampai nanti akhirnya. Sampai insyaallah intihai daulati Israel. Insyaallah intiha daulatu Israel. Sampai nanti insyaallah Allah hancurkan, Allah lenyapkan yang namanya Daulah Israel. Maka surah Isra ini adalah surah azimah, surah yang sangat luar biasa. Yang mana surah Al-Isra adalah surah Makkiyah. Mungkin bagi yang nanti bawa mushaf bisa sambil disimak, monggo. Kita akan insyaallah mungkin akan banyak fokus di ayat pertama sampai ayat ke-8 nanti. Jadi surah Makkiyah karena di dalamnya ada satu kejadian besar, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra'nya Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Baitul Maqdis, atau di dalam
ayat ini atau di surat ini disebut dengan Masjidul Aqsa. Ya. Dan ini Masya Allah kejadian yang sangat besar sekali, karena sebelumnya ya kita tahu Rasulullah SAW menghadapi ujian yang sangat berat sekali. Salah satunya ketika beliau berdakwah di Taif. Ya. Kita tahu dakwah Taif itu Masya Allah ujian yang luar biasa. Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif, beliau ditolak, bahkan beliau dilempari batu, ya. Beliau dihina sampai darah itu mengalir dari kepala beliau sampai ke kaki beliau. Ya. Berat sekali, tapi setelah itu Allah SWT menghibur, yang mana kurang lebih kejadian Isra Mi'raj ini, meskipun para ahli tafsir, para ulama, ahli sejarah berselisih pendapat kapan terjadi, tapi jumhur mengatakan 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala idda'a al-ijma', ya, beliau menyebutkan bahwasanya ini ijma'nya para kaum muslimin 1 tahun sebelum dakwahnya atau hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, ya. Meskipun di situ ada khilaf, beberapa ulama yang lain menyebutkan di tahun-tahun yang lain, tapi yang jelas ini terjadi akhir-akhir sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Dan sebelum kita masuk ke surah Al-Isra, ada beberapa hal yang menarik di surat ini. Jadi ada beberapa maqasid dari surah atau tujuan-tujuan dari diturunkannya surah Al-Isra. Salah satunya disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah bin Rabi'ah. Beliau menyampaikan di surat ini disebutkan kurang lebih 10 kali lebih disebutkan tentang Al-Quran. Salah satunya nanti kita dapatkan di awal-awal surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau menyebutkan penyebutan Quran ini berkali-kali, salah satunya untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada jalan untuk kembali kepada kemuliaan kita, kembali kepada izzah kita, kembali kepada kejayaan umat ini, kecuali antarikil Quran, kecuali kita kembali pada Al-Quran. Maka kita ingat ada satu kitab menarik ditulis Hakadha Zaharu Jilu Salahuddin. Nah, di kitab ini disebutkan bahwasanya salah satu sebab terbesar, ya, faktor terbesar Fathu Baitul Maqdis di masa Salahuddin adalah sudah dipersiapkannya Jilu Salahuddin atau generasi Salahuddin itu sebelum itu, ya, dengan salah satunya Dhaharat Madaris, ya, munculnya madrasah-madrasah yang di situ dididik para generasi umat, sehingga disebutkan ketika Fathu Baitul Maqdis di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, yang ikut serta di situ tidak kurang dari 10.000 hafid. Itu disiapkan kurang lebih di generasi sebelumnya, dan 2 orang yang berperan, salah satunya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan setelahnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Maka kita lihat juga di Palestina sekarang, Gaza, satu mantiqah saghirah, ya, tempat yang sangat kecil sekali, tapi sampai hari ini Israel nggak bisa naklukkan tempat tersebut, nggak bisa naklukkan tempat tersebut. Padahal kalau dilihat dari hitung-hitungan di atas kertas, harusnya ini mereka bisa merampungi Gaza itu sudah lama, sejak dulu. Tapi kenapa sampai hari ini bahkan untuk memulai invasi darat, banyak pengamat menyampaikan nggak bisa Israel masuk. Salah satu sebabnya adalah Masya Allah generasi yang sangat kuat dari Gaza, yang itu muncul pertama kali ketika Syekh Ahmad Yasin rahimahullah ta'ala memulai gerakan tarbawiyah di masjid-masjid, memulai dengan mengajak anak-anak kecil menghafal Quran, nah, memulai dengan halakoh-halakoh kecil, yang itu Masya Allah hari ini kita lihat hasilnya, ya. Bagaimana mujahid-mujahid itu dulu tumbuh di halakoh-halakoh ilmu itu,
tumbuh di halaqah-halaqah Qur'aniyah. Ya. Maka Masya Allah, itu adalah isyarat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak tempat Al-Qur'an di surah Al-Isra. Kemudian barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut banyak tempat dengan tasbih. Salah satunya di awal surat ini Allah memulai dengan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Makna tasbih itu adalah tanzihullah anin naqs. Menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, ya. Menghilangkan kekurangan dari Allah, karena Allah itu adalah kamal, sifatuhu kamal, sifat-sifatnya sempurna. Kullu asma'ihi wa sifatihil husna. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah baik dan sempurna, maha sempurna, maha baik. Ya. Dan sebagian ulama tafsir, ya, salah satunya disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah bin Rafi'ah, beliau menyebutkan kenapa kok disebutkan subhanallah di awal surah Al-Isra. Salah satunya adalah beliau menyebutkan, yaitu dulu ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, dan ini satu hal yang sangat mustahil sekali, ya, di waktu itu untuk dilaksanakan, karena perjalanan yang harusnya 4 bulan itu hanya ditempuh hanya dalam waktu 1 malam, ya. Makanya ketika kabar ini sampai kepada orang-orang Quraisy kadzabu bi, mayoritas mereka mendustakan itu. Bahkan sebagian yang sudah masuk Islam yang awal-awal itu jadi ragu, ya, dengan itu. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya. Ketika itu disampaikan pada Abu Bakar As-Siddiq, dia menyampaikan, wallahi kalau seandainya yang terjadi lebih dari itu, maka saya akan tetap membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga satu hal yang sangat penting sekali yang kita harus yakini, bahwasanya kita harus yakin membenarkan, dan itu adalah aslun min usulil iman, at-tasdiq amma ja'a bihi ar-rasul, membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, termasuk kabar-kabar tentang apa yang akan terjadi di akan datang, masa akan datang. Dan itu insya Allah akan kita dapatkan nanti di surah Al-Isra, ya. Maka kita sampaikan pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sangat menarik sekali, di banyak ayat, ya, di banyak tempat atau sebelumnya Masjidil Aqsa itu masyhur, bukan di banyak ayat, di penyebutan yang masyhur dari Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Maqdis, atau dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani itu Bait Hamikdas, mereka menyebutkan Bait Hamikdas, ya. Tapi di ayat ini, ya, disebutkan dengan sebutan Masjidil Aqsa. Sebutan masjid itu, ya, tidak ma'ruf kecuali untuk siapa? Untuk umat Islam, ya. Jadi kalau masjid itu makanya sujud, kan, seperti itu. Dan itu tidak didapatkan kecuali di agama kita, penyebutan itu. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa akan dibebaskan lagi dan akan Allah Subhanahu wa taala menangkan nanti di akhir zaman. Ini yang pertama. Kemudian rabtu Masjidil Haram di Masjidil Aqsa itu juga isyarat, ada isyarat bahwasanya Rasulullah SAW adalah penyempurna dari risalah-risalah nabi-nabi terdahulu. Maka ketika Rasulullah SAW Isra, itu ada satu kejadian menarik di beberapa riwayat, beliau dipertemukan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dipertemukan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, dipertemukan dengan Nabiullah Isa. Kalau kita runut, ini Musa, Isa, kemudian Ibrahim, kemudian Muhammad, ini adalah poros
yang sekarang ada di Masjidil Aqsa. Perselisihan itu terjadi antara orang Nasara, yang kita tahu Baitul Maqdis sebelum dibebaskan oleh Umar di tahun 16 Hijriah itu dikuasai oleh Romawi. 4 abad setelah itu, siapa yang menguasai Baitul Maqdis? Kembali orang-orang Romawi. Kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di akhir zaman mungkin sekitar tahun 1916 dimulai perjanjian, ada perjanjian Sykes-Picot. Kemudian ada setelah itu deklarasi Balfour. Ya, kemudian terjadilah konspirasi besar antara Inggris dengan Israel, kemudian berikan tanah Palestina kepada mereka, orang Yahudi. Di tahun 1948 terjadi perang Arab Israel, ya, yang ketika itu orang-orang Arab kalah, ya, yang itu menambah kembali wilayah-wilayah orang-orang Yahudi semakin luas sampai hari ini. Dan insya Allah nanti di akhir zaman umat Islam akan membebaskannya kembali. Artinya poros konflik itu terjadi antara Yahudi, Nasara, dan antara Islam. Isyarat itu sudah disebutkan dalam kisah Isra. Masya Allah. Kemudian hal yang lain lagi yang menarik ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Masjidil Haram, kemudian menyebutkan Masjidil Aqsa. Ya, Syabdul Fatah Al-Waisi, salah satu pendiri riset tentang Baitul Maqdis. Beliau menyebutkan di ayat ini isyarat bahwasanya laftu anzaril muslimin ila hadzal makan al-azim. Ya. Orang Islam itu diminta untuk sadar, untuk melihat bahwasanya tempat ini adalah tempat yang tidak boleh mereka lupakan. Tempat yang akan selalu berada dalam hati kaum muslimin. Sebagian hari ini Masya Allah, orang-orang mengatakan ngapain ngurusi Baitul Maqdis, wong ngurusi mangan ya ngel. Sebagian mengatakan kita itu sekarang ngurusi negara kita itu bingung, malah ngurusi Palestina. Maka kita sampaikan bahwasanya ikatan kita dengan Baitul Maqdis itu ikatan aqadi atau ikatan akidah. Ikatan kita dengan Baitul Maqdis itu ikatan iman. Ya. Yang Masya Allah itu tidak akan bisa dipisahkan. Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat pertamanya kaum muslimin. Ya. Sampai Allah menurunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Maka ikatan sejarah, ikatan keimanan antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram sangat kuat sekali. Maka dalam hadis disebutkan, ya, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, kecuali kepada salah satu masjid. Masjid apa? Rasulullah menyebutkan Masjidun Hadza, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Pada Masjidil Aqsa, 3 masjid inilah yang kita dianjurkan untuk melakukan rihlah, melakukan perjalanan, ya. Dan kita berharap suatu saat ketika kita safar ke Baitul Maqdis, dalam keadaan Baitul Maqdis sudah ditaklukkan, sudah menjadi milik kaum muslimin, dalam kekuasaan kaum muslimin secara utuh. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur untuk melihat fathu Baitul Maqdis. Allahumma amin. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan waktu Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah menyebutkan alladzi barakna haulahu. Barakah tentang Masjidil Aqsa ini disebutkan di banyak tempat dalam Al-Quran. Salah satu yang paling jelas adalah dalam ayat ini, ya. Di ayat yang disebutkan wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Ketika Allah SWT menyebutkan mukjizat Nabi Sulaiman menundukkan angin, jadikan angin itu
kendaraan, siap beliau bisa mengendarainya sampai kepada tempat negeri yang kami berikan barakah. Itu adalah Masjidil Aqsa. Allah juga sebutkan di ayat ini dengan sighah sharihah, yaitu alladzi barakna haulahu. Kita sampaikan kalau seandainya sekitar Masjidil Aqsa itu dapat barokahnya karena adanya Masjidil Aqsa, poros dari barokah itu adalah Masjidil Aqsa. Bagaimana barokah dari Masjidil Aqsa? Para mufassirin, salah satunya Imam Baghawi, Imam Ibnu Katsir menyebutkan kenapa barokah sangat besar sekali. Karena Masjidil Aqsa itu adalah tempatnya para nabi. Banyak sekali para nabi diutus di situ. Nabi-nabi dari keturunan Ibrahim alaihissalam, dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub, ya, Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel itu banyak sekali di Baitul Maqdis. Dan banyak darahnya para nabi ditumpahkan di sana. Maka itu menjadi barakah bagi Masjidil Aqsa. Ya. Barakallahu fikum. Kita kembali ke ayat ini, ya. Alladzi barakna haulahu. Maka tempat di situ adalah tempat yang mubarakah, tempat yang sangat mengandung, memberikan barakah yang luar biasa. Ya. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ini satu isyarat yang luar biasa bahwasanya Allah SWT menyebutkan ketika menyebutkan Bani Israel, dan Bani Israel itu salah satu nama dari atau nama lain dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra nama lainnya adalah surah Bani Israel. Ya. Dan ketika menyebut Bani Israel, tentunya kita tidak akan lepas dari salah satu nabi yang diutus pada mereka. Siapa itu? Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi yang paling telaten mengurusi Bani Israel, lama ngurusi mereka, ya. Dengan kengeyelannya mereka, dengan kenakalannya mereka, bangkangnya mereka sama Nabi Musa. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW kalau membaca surah Al-Qasas, beliau selalu nangis. Beliau menyebutkan rahimallahu Musa faqad udhiya aksar fasabar. Ya. Allah, mudah-mudahan Allah merahmati Musa alaihissalam. Beliau telah banyak sekali diuji dan beliau bersabar. Salah satu ujian terbesar beliau ya Bani Israel ini. Bahkan kalau kita lihat bani-bani atau nabi-nabi setelahnya, ya, itu banyak dari mereka yang dibunuh sama Bani Israel. Ya. Ketika mereka nggak mau nyanyi taat sama nabinya, maka mereka membunuh nabinya. Ya. Barakallahu fikum. Ini sudah, ini azan atau azan dulu, terus kita insya Allah lanjutkan nanti setelah azan. Bye-bye.
Untuk jamaah kajian, Bapak dan Ibu-ibu, jika depannya kosong, dipersilahkan untuk mengisi, untuk maju. Biar yang belakang dapat tempat. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali tadabbur surah Al-Isra ya. Kita tadi sudah sampai di ayat yang kedua tentang Musa alaihissalam, yang Allah sampaikan wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila ya. Dan kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, yaitu At-Taurat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian ketika Allah memberikan kepada Musa Taurat. Allah sampaikan wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami jadikan Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil ya. Alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, inilah yang satu hal yang menarik sekali, yang nanti akan dilanggar oleh orang-orang Bani Israil. Allah menyampaikan, janganlah kalian mengambil selainku sebagai penolong, sebagai wakila ya, sebagai sesembahan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Musa untuk mengambil perjanjian ini pada Bani Israil, kita lihat Bani Israil akan melakukan pelanggaran berkali-kali. Bahkan ketika Musa masih hidup, beliau meninggalkan Bani Israil 40 hari, cuma 40 hari toh. Ya. Apa yang dilakukan Bani Israil? Ya. Mereka menjadikan patung anak sapi itu sesembahan. Ya. Kalau kita lihat Nabi Musa masih hidup, mereka mengatakan ketika lihat patung-patung, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Masih hidup aja mereka mengatakan apa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Apalagi ketika Musa sudah meninggal. Kita akan lihat nanti ketika ditinggal oleh Nabi, terutama setelah Nabi Daud dan Sulaiman meninggal ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nanti di ayat keempat bagaimana mereka melakukan kerusakan yang luar biasa. Maka kita yakin ketika janji ini dilanggar oleh Bani Israil, itulah kehancuran mereka. Maka tidak ada, insya Allah riwayat mereka akan tetap tinggi di atas. Kita yakin, seyakin-yakinnya cepat atau lambat Allah akan hancurkan mereka. Nah, ini risalah yang itu disebutkan di banyak, bahkan di kitab mereka sendiri. Di Talmud disebutkan, mungkin kalau waktunya panjang kita sebutkan nasnya Talmud. Saya kemarin dapatkan beberapa nas dari Talmud, dari kitab-kitab mereka tentang mereka dilarang untuk kembali ke Palestina dalam keadaan bergerombol, berkumpul. Itu larangan ada di Talmud. Tapi hari ini mereka langgar. Makanya orang Yahudi itu terbagi jadi dua madhab. Sebagian rabai Yahudi mereka menyampaikan kita nggak boleh balik ke Palestina, yang mereka katakan the promised land atau tempat yang dijanjikan, negeri yang dijanjikan itu, kecuali setelah datangnya Al-Masih yang mereka katakan akan datang di akhir zaman. Kalau itu belum datang nggak boleh. Madhab yang kedua yang ikuti Theodore Herzl ini, orang yang buat bid'ah di tengah-tengah orang Yahudi. Itu mereka mengatakan apa? Kita akan merebut, akan kembali ke tanah yang dijanjikan untuk kita. Yang itu disebut gerakan Zionis. Gerakan Zionis itu gerakan yang dibuat untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan itu. Barakallahu fikum, kita balik ke ayat ketiga. Allah menyampaikan dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Kemudian kita langsung ke ayat keempat. Allah sampaikan wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Wa qadaina ya wa hakamna, dan kami telah menetapkan ya untuk Bani Israel fil kitab, dalam kitab mereka, yaitu dalam Taurat ya. La tufsidunna fil ardi marratain, bahwasanya mereka akan melakukan ifsad, kerusakan di bumi marratain, dua kali. Ini para mufassirin tentang ayat ini banyak berselisih kapan itu terjadi ya. Maka
aghlabhum, ya, mayoritas mufassirin itu menyebutkan ifsad ini terjadi sebelum nubuwahnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi kapan itu? Sebelum nubuat, sebelum apa namanya? Rasulullah SAW menjadi nabi. Dan itu terjadi setelah kekuasaannya Daud alaihissalam. Ya. Ketika Daud menjadi raja, ya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman, dan ini disebutkan adalah puncak keemasan Bani Israel di masa Daud dan Sulaiman, di mana untuk pertama kali Masjidil Aqsa atau kita lihat Baitul Muqaddas itu dibangun dengan megah, itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang kenapa orang-orang Yahudi kepengen menghancurkan Masjidil Aqsa, itu mereka kepengen bangun Haikal Sulaiman, karena untuk menghidupkan, membangun kembali yang dulu pernah mereka bangun, kejayaan yang dulu pernah mereka miliki. Itu cita-cita mereka. Ya. Maka setelah Nabi Sulaiman wafat, terjadilah kerusakan yang luar biasa. Orang-orang Bani Israel mengingkari nabi-nabinya, ya, nggak manut sama nabinya. Salah satu yang terbunuh dalam banyak kisah Israiliyat, salah satunya adalah Nabi Yeremia, dan ini disebutkan juga dalam beberapa tafsir. Ya. Dan bukan itu saja, banyak nabi itu dibunuh oleh mereka. Mereka melakukan maksiat, melakukan kerusakan, melakukan banyak sekali ifsad di bumi. Sampai kemudian Allah SWT menghukum mereka dengan didatangkan raja yang kuat, yang kasar, yang bengis, yang masuk kepada mereka, yang menghancurkan mereka. Maka disebutkan di ayat setelahnya, ya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana. Maka ibadan lana sebagian menyebutkan di sini bukan ibadana tapi ibadan lana. Lafadznya dengan kata ibadan lana, bukan ibadana. Di situ isyarat bahwasanya tidak mesti ibadan lana itu muslim. Maka di tahun itu diutuslah Bukhtanasar, ya, atau Allah Subhanahu wa taala mengirim Bukhtanasar kepada mereka dan memperbudak orang Yahudi selama 700 tahun. Ya. Jadi kita lihat Yahudi itu sebenarnya banyak kelamnya daripada apa namanya senengnya. Ya. Itu 700 tahun mereka dikeluarkan dari Palestina, dari Baitul Maqdis, kemudian mereka diperbudak, ya, dihinakan sehina-hinanya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka untuk kembali setelah 700 tahun. Ini ifsad yang pertama. Kemudian setelah 700 tahun ini mereka kembali melakukan kerusakan yang kedua. Ya. Maka disebutkan di sini latufsidun fil ardi marratain, dua kali. Ifsad yang kedua inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menghancurkan mereka dengan orang-orang Romawi, datangnya orang-orang Romawi. Ya. Orang-orang Romawi kemudian memperbudak mereka, menghinakan mereka, ya. Dan seperti itulah Baitul Maqdis tetap di bawah kekuasaannya Romawi sampai datang Fathu Umari. Ya, Fathu Umari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menaklukkan Baitul Maqdis lewat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu Masya Allah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW ihtimam di Baitul Maqdis. Di akhir-akhir Rasulullah SAW hidup, beliau sempat melakukan dua kali hal yang sangat dikenang oleh sejarah. Pertama adalah pertemuan yang terjadi antara Khalid bin Walid dengan orang-orang Romawi di perang Mu'tah, ya. Ya. Dan itu Masya Allah berbanding sangat luar biasa, 3.500 lawan 200.000. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala bisa menyelamatkan pasukan kaum muslimin untuk tidak dihabisi di situ. Ya. Mereka bisa kembali ke Madinah, dan kemudian Rasulullah SAW menggelari Khalid bin Walid dengan julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus.
Sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah berwasiat untuk irsal Jaisi Usama, operasi Jaisi Usama. Jadi untuk mengirim pasukannya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Itu sebelum apa? Wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat belum sempat dikirim. Hingga terjadi satu peristiwa besar, yaitu peristiwa riddah. Banyak kaum muslimin yang baru masuk Islam kembali kepada kemurtadan. Ya. Juga kita lihat ada banyak nabi palsu muncul, salah satunya Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Belum lagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Mereka mau tetap masuk Islam tapi nggak mau bayar zakat. Mereka sorohatan mengatakan pada Abu Bakar As-Siddiq, kalau kami suruh sholat nggak apa-apa, suruh haji nggak apa-apa, suruh yang lain nggak apa-apa, yang penting nggak bayar zakat. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu negesi ini semua, ditegas. Beliau mengirim banyak pasukan para sahabat, salah satu di bawah pimpinan Khalid bin Walid, untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ini kembali kepada Islam. Sehingga banyak sahabat yang keluar, sehingga Madinah ketika itu apa? Kosong, sedikit saja para sahabat. Kalau ditambah nanti dengan ngutus Usama, pasukannya Usama bin Zaid berangkat ke Romawi atau berperang, padahal jumlahnya nggak sedikit, 10.000 orang, akan mengakibatkan apa? Madinah bahaya, kosong, nggak ada yang jaga. Maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyampaikan, wahai Khalifah Rasulullah SAW, ya, saya ini punya ide, bagaimana kalau antum menunda dulu atau jenengan nunda dulu lah untuk pengiriman pasukannya Usama ini ditunda. Kenapa? Karena ini darurat, kalau kita kirim nanti Madinah nggak ada orang, ya, ini akan menyebabkan nanti bahaya kalau musuh masuk, kita nggak bisa ngadepi mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keteguhannya, keyakinannya pada Allah menyampaikan, saya tidak akan mengubah sesuatu yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau tetap mengirim pasukan Usama, dan Masya Allah dengan izin Allah mendapatkan kemenangan. Terus invasi terus berjalan sampai di masa Umar bin Khattab di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah Ibnu Amir Al-Jarrah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menaklukkan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jatuhlah Damaskus, ditaklukkannya Damaskus. Kemudian terjadilah ketika itu Fathu Baitul Maqdis di tahun 16 Hijriah. Di masa itulah habis Fathu Umari ini, kemudian Baitul Maqdis tetap berada di kekuasaan kaum muslimin sampai 4 abad setelah itu. Sampai 4 abad setelah itu. Kembali ke ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la tufsiduna fil ardi marratain. Jadi dua ifsad ini jumhur ahli tafsir menyebutkan terjadi sebelum bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kalian orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel akan mempertontonkan kesombongan yang sangat nyata, kesombongan yang besar. Kenapa kesombongan? Mereka akan kembali diangkat. Nah, sebagian ahli tafsir, salah satunya yang kami sampaikan, ada Syekh Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah, beliau menyebutkan ini wala ta'lunna 'uluwan kabira, ini terjadi kapan? Di akhir zaman. Jadi yang kita saksikan sekarang ini, berkumpulnya orang Yahudi di Palestina, itu adalah kesombongan mereka yang mereka pertontonkan. Dan hari ini sepakat seluruh dunia, orang yang masih punya akal sepakat, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini adalah satu hal yang luar biasa, kerusakan dan keangkuhan yang luar biasa. Di mana sekarang kalau kita lihat demo Palestina ini terjadi di mana-mana, di hampir di seluruh negara di dunia, dari Afrika, Eropa sampai Amerika. Bahkan kemarin di London di Inggris itu 300.000 orang ngumpul
Itu kalau orang muslim wajar ya pakai apa namanya jilbab, pakai mungkin jenggoten. Ini enggak, orang-orang enggak pakai jilbab, orang enggak ngerti agamanya bukan Islam. Mereka ikut turun ke jalan. Mereka ikut menyuarakan hak Palestina. Artinya orang ya punya akal di dunia semuanya sepakat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini adalah uluwan kabirah. Ya, keangkuhan yang luar biasa. Ya. Dan bukti keangkuhan mereka mengatakan apa? Nahnu sya'bullah al-mukhtar. Kami ini adalah bangsa yang dipilih. Mereka disebutkan dalam Al-Quran wa qalatil yahud wa nasara nahnu abna'ullah wa ahibbah. Itu kesombongan mereka. Ya. Kesombongan yang mereka pertontonkan, mereka mengatakan ras mereka itu paling tinggi. Ya. Makanya sebelum mereka pergi ke Palestina, hampir di seluruh negara-negara itu mereka ditolak. Kenapa ditolak? Karena salah satunya mereka itu nggak bisa serabung orang itu. Ya. Sombong. Jenengan mangertos lah, ngerti sendiri kalau ada orang kok tinggal di satu kampung, di satu tempat kok dia komedi mamane terus apa namanya kemaki kalau bahasa kita ya, itu mesti kan disengiti banyak orang. Nah itu orang Yahudi kayak gitu, makanya ditolak di mana-mana sampai disebutkan mereka kelas 3 atau kelas 4 bahkan sampai ada istilah anti-semit. Anti-semit itu sebenarnya ditujukan pada orang Yahudi, tapi kalau istilah semit itu sebenarnya ya semit itu salah satu keturunannya apa namanya Sam Ibnu Nuh, itu kan dinisbatkan ke situ. Kalau di situ kan berarti bukan khusus orang Yahudi, tapi kalau dimaksudkan ini adalah maksudnya anti-semit ini kepada siapa? Orang Yahudi. Sampai kita kenal ada peristiwa Holocaust. Holocaust itu pembantaian besar orang Yahudi di Jerman. Ya. Itu kenapa? Karena kesombongan mereka. Meskipun Holocaust ini macam-macam lah, terjadi nggak terjadi itu kadang banyak versi tentang itu. Tapi sepakat seluruhnya orang Yahudi ini adalah orang yang sangat sombong sekali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Ya. Maka ini disebutkan kapan? Di akhir zaman. Isyarat bahwasanya mereka akan kembali. Bahkan disebutkan di surah Al-Isra ayat 104. Allah menyampaikan wa qulna min ba'dihi ay min ba'di Musa. Ya. Dan kami menyampaikan setelah Musa itu ya, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ard. Mereka akan menyebar di mana-mana. Maka Yahudi setelah Musa itu nyebar kemana-mana. Tidak ada di satu tempat tapi di seluruh negeri. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Di sini wa'dul akhirah maksudnya apa? Wa'dul akhirah itu maksudnya adalah kiamat, sebelum kiamat, di hari akhir sebelum kiamat. Ji'na bikum latifa. Kami akan kumpulkan kalian orang-orang Yahudi itu di satu tempat. Dan ini isyarat bahwasanya kalau mereka sudah kumpul di satu tempat, itu tanda bahwasanya dekatnya kiamat. Salah satu hadis yang menyebutkan adalah lan taquma as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud. Tidak akan tiba kiamat sampai orang-orang muslimin akan memerangi orang Yahudi. Kan nggak mungkin kalau merangi itu, perang itu biasanya terjadi di satu tempat. Dari dulu perang itu akan terjadi di satu tempat, tumplek-blek, di situ akan terjadi peperangan. Dan itu disebutkan hatta yahtabi al-yahudi wara al-hajari wa syajar. Sampai orang-orang Yahudi akan sembunyi, saking mereka takutnya lari, tunggang langgang sembunyi di balik pohon, di balik batu, ya. Wa yaqul al-hajaru wa syajar. Berkata batu dan pohon tadi, ya muslim hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu. Wahai muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Illal gharqat, kecuali apa? Gharqat, fa innaha syajaratul yahud. Karena gharqat itu adalah pohonnya Yahudi. Maka konon Yahudi sekarang banyak nanam gharqat. Karena tahu nubuah ini, katanya mereka mengetahui. Tapi Allah Ta'ala, Allah akan tetap menetapkan kehancuran bagi mereka. Barakallahu fikum.
setelah kita tahu bahwasanya mereka akan buat rusak di akhir zaman, Allah menyampaikan ya tentang fa idza jaa wa'du ulahuma fa'atna 'alaikum ibadallana. Ini kita sudah sampaikan, ini terjadi ketika orang-orang Yahudi itu dihancurkan oleh Buktanasar, baca sukhilalat diyar, pasukannya masuk ke negeri mereka dengan meratakan negeri itu. Bahkan di ketika itu Baitul Maqdis dihancurkan sampai tidak tersisa sama sekali bangunannya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ya. Wa amdatnakum, ya, wa kana wa'dan maf'ula. Dan ini adalah janji yang pasti Allah akan tunaikan. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Kemudian setelah itu, setelah ifsad yang pertama dihancurkan, radadna lakumul karrata 'alaihim, dikembalikan lagi, ya, kekuasaan mereka, kerajaan mereka dikembalikan lagi. Wa amdatnakum bi amwali wa banin. Allah berikan pada mereka harta dan anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya. Allah jadikan kembalikan lagi daulah ini kepada Bani Israel. Ini isyarat juga bahwasanya di akhir zaman Allah akan berikan kembali, ya, kekuasaan itu kepada mereka. Tapi di akhir ini Allah kita berikan kabar gembira untuk kita, ya. Allah menyampaikan in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, ya. Kalau kalian berbuat baik maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Sebaliknya kalau kalian berbuat buruk, keburukan itu juga untuk kalian. Dan Allah menyampaikan fa idza jaa wa'dul akhirati, kalau nanti tiba wa'dul akhirah, janji Allah di akhir zaman, ya, liyasu'u wujuhakum, akan ada kaum, ya, akan ada ta'ifah yang Allah akan munculkan nanti di akhir zaman, liyasu'u wujuhakum, yang akan memburukkan wajah kalian, artinya wajah-wajah orang Yahudi. Allah akan hinakan mereka sehina-hina. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, dan mereka akan memasuki Masjid Al-Aqsa, ya, masjid di sini maksudnya adalah Masjid Al-Aqsa, kama dakhaluhu awwala marrah, bagaimana dulu mereka memasuki. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin bahwasanya insyaallah nanti di akhir zaman Allah akan berikan kembali, ya, kemenangan kepada kita, ya. Wal yudabbiru ma alau tadbira, dan supaya mereka menghancurkan, meluluh lantakkan kesombongannya orang Yahudi itu dengan seluluh-luluhnya, sehancur-hancurnya, ya, sehabis-habisnya. Jadi sudah nggak tersisa lagi kesombongannya orang Yahudi. Maka surah Al-Isra ini adalah masir, ya, sejarah perjalanan Yahudi dari awal dan akhir Bani Israel, dari awal sampai akhir, yang khulasahnya insyaallah ta'ala Allah akan nanti di akhir zaman, ya, dan mudah-mudahan qarib dekat kita akan melihat kehancurannya orang-orang Yahudi laknatullah alaihi. Maka mudah-mudahan awalnya mungkin memang kita lihat saat ini luar biasa, mereka didukung oleh kekuatan Amerika, didukung oleh kekuatan Inggris dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita yakin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menangkan kaum muslimin atas mereka. Satu yang penting sekali di ayat setelahnya kita sudah sebutkan di awal tadi, di ayat yang ke-9, ya, di ayat yang ke-9 Allah menyampaikan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi kunci dari itu semua kalau kita pengen menang itu kembali kepada Al-Qur'an. Kita harus kembalikan generasi umat ini pada Al-Qur'an. Kembali tarbiyah itu dibangun dengan Al-Quran. Sebagaimana kita sudah sampaikan di awal tadi, ya, bagaimana islah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan beliau mendirikan madaris-madaris yang takharraja min hadhil madaris hufadzul Quran, hufadz kitabillah, ya, yang keluar dari madaris ini para thalabatul ilm, ya, para orang-orang yang mengetahui syariat, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang meninggikan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu, mereka keluar dari madaris ini orang-orang yang masya Allah menjaga hududullah, ya. Karena kita lihat
di masa sebelum Al-Imam Al-Ghazali terjadi kerusakan yang luar biasa, maksiat di mana-mana. Kemudian ketika beliau kemudian mengarang Ihya Ulumuddin, setelah itu banyak terjadi islahat, ya, perbaikan-perbaikan sampai di masa Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Dan ini yang kita ambil dari buku Hakadha Zahara Julu Salahuddin. Maka ini yang harus kita lakukan, bahwasanya Al-Aqsa itu akan dikembalikan dengan ketika kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu ketika mereka membebaskan Baitul Maqdis. Kita tahu Rasulullah SAW ketika pertama kali didik para sahabat seperti apa? Didik para sahabat pertama kali dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu baca Taurat, apa yang beliau katakan? Wallahi lau kana Musa hayyan. Kalau seandainya Musa hidup, itu nggak ada alasan kecuali dia mengikuti aku. Jadi Rasulullah SAW mentarkis atau memfokuskan tarbiyah itu kepada tarbiyah Qur'ani. Bukan hanya sekedar hifdz. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, ya, kunna la natajawazu khamsa ayat. Kami dulu kalau belajar itu enggak lebih dari 5 ayat. Hatta nata'allamaha wa na'mal bima'an. Sampai kami belajar mengetahui isinya, memahami, tahu maksud ayat tersebut dan mengamalkannya. Maka kalau kita lihat Said Qutb menyampaikan generasi sahabat itu apa? Jailul Qur'anil Karim. Generasi Quran yang unik karena mereka mengtarabah Al-Quran. Bagaimana kita lihat para sahabat seperti Abbad bin Bishr, ya. Beliau sholat, ya, kemudian dipanah dari belakang, beliau sedang baca ayat, beliau tidak mau mutus sholatnya itu karena saking nikmatnya baca ayat tersebut sampai ke titik itu. Bagaimana kita lihat Usaid ibn Khudair, beliau kalau kita lihat malam, kebiasaan beliau baca Al-Quran, saking indahnya bacaan beliau sampai berkumpul sahab, ya, awan di atasnya menaungi seperti payung yang sangat besar memancarkan cahaya. Sampai ketika beliau menyampaikan kepada Rasulullah di paginya, kalau kamu meneruskan bacaan kamu itu, malaikat akan turun di pagi hari. Ini luar biasa. Para sahabat itu nggak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, para sahabat itu punya hizb yang mereka tidak pernah tinggalkan. Hizb itu seperti amalan rutin wirid yang mereka selalu kerjakan. Mayoritas mereka ada yang 7 hari khatam Quran, 7 hari khatam Quran, ada yang 10 hari, minimal 30 hari khatam Quran. Wiridnya sama Quran kayak gitu. Dan kita generasi kaum muslimin saat ini bisa jadi ada yang selama hidupnya nggak pernah ngatamin Quran. Bahkan menurut survei, pernah diadakan survei oleh IIKI, meskipun survei ini mungkin nggak mewakili, ya, bahwasanya buta huruf kaum muslimin tentang buta huruf Quran, tengah-tengah kaum muslimin itu sampai di 60-70% kaum muslimin. Ini tinggi banget. Jadi kalau orang Indonesia 150 juta buta Al-Quran itu 70%, berarti berapa yang bisa baca Quran? Ini kan Masya Allah PR luar biasa bagi kita. Bahwasanya Allah ketika menyampaikan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya minimal interaksi sama Al-Quran itu kan minimal baca. Lah kalau bacanya nggak bisa, gimana mau yang lain? Maka interaksi sama Al-Quran ini penting sekali kita bangun, yang itu diringkas sekaligus insya Allah menjadi penutup taklim kita malam ini, menjadi rumusnya 5T. 5T. Insya Allah ini gampang diingat, gampang tulis, bahkan nggak usah ditulis, gampang ingatnya insya Allah 5T. Ya. Dan ini kunci untuk mengembalikan insya Allah kejayaan umat ini.
Pertama apa itu? Pertama adalah tilawah. Ya, kalau tilawah tentunya dimulai dari ini. Kalau sudah enggak tilawah gimana mau yang lain? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Tilawah dulu baru aqamus shalah. Orang bisa benar-benar menegakkan sholat, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dari mana? Tilawah dulu. Tarbiyah dulu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Tilawah dulu. Seluruh islah itu dimulai dari apa? Tilawah kitab. Ya, ketika ini sudah bagus, tuntas, naik ke yang kedua, tahfidz, ya. Hifdzul Quran. Hifdzul Quran itu minta bersalah, ya. Paling tidak kita punya yang kita hafal, nggak ketang juz amma, nggak ketang sampai ad-duha, gitu. Itu harus punya aja hafalan lah paling nggak. Tak mampunya, nggak harus 30 juz. Dengan apal juz amma itu udah masya Allah luar biasa. Nah, sakit niki pun masya Allah paling nggak tuntas juz amma jamaah. Ini namanya masjid Darullah ya atau? Masjid Khotijah, jamaah Masjid Khotijah ini semuanya tuntas hafal juz amma. Oh, itu udah luar biasa sekali. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Setelah tahfidz, tafsir atau tadabbur tadi. Karena tadabbur ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluh. Jadi tujuan Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk ditadabburi, enggak cuma sekedar dibaca. Para sahabat dulu kalau baca Al-Qur'an, ya, mereka masya Allah merasakan khauf, merasakan takut sampai nangis, ya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kalau ngimami itu baru baca Al-Fatihah sudah nangis. Diminta Rasulullah ngimami, kata Aisyah putri beliau, ini Abu Bakar, beliau orangnya lemah. Lemah maksudnya apa? Bukan lemah fisiknya, bukan, karena beliau gampang sekali nangis. Jadi kalau sering nangis, makmumnya kan nggak rampung-rampung nangis, baca lagi nangis. Tapi enggak, Rasulullah ingin Abu Bakar ngimami. Ternyata asarnya luar biasa. Dengan imam itu khusyuk, asarnya kepada makmum luar biasa. Ini tadabbur, kekuatan tadabbur. Bahkan kalau orang baca tadabbur itu nggak usah jelaskan, yang benar itu ngerasa. Itu luar biasa. Kemudian yang keempat, ya, setelah tafsir wa tadabbur, maka yang keempat itu adalah tatbik. Tatbik itu apa? Mempraktekkan, ya, ngamalkan Al-Quran. Jadi ini harus berjalan bersama-sama, bukan harus hafal dulu baru ini, bukan, ya. Ini maksudnya bersamaan semua programnya kayak yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tadi, ya. Ya, kita tidak melampaui 5 ayat dalam belajar kecuali sampai ngerti, hafal, paham dan mengamalkan. Artinya ini berjalan begini sampai yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan risalah Al-Quran ini. Maka setiap kita adalah dai. Dengan apa yang kita miliki, kita menyerukan risalah ini kepada siapa yang sampai kepada kita. Dan ini adalah minimal apa yang kita bisa ringkaskan dari interaksi kita dengan Al-Quran, yang insya Allah bagaimana Allah sampaikan di ayat yang ke-9 tadi, ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Jadi insya Allah dengan kembalinya kita pada Al-Quran yang kita sudah sampaikan, disebutkan sampai 10 kali dalam surah Al-Isra, maka itu menunjukkan bahwasanya yu'akkid Rabbuna Jalla wa Ala ta'kidan qawiyan bi anna masdarul izzah, masdaru al-izzah huwa al-Qur'anul Karim. Ya, sumber izzah kita itu ada di Al-Qur'anul Karim. Maka monggo kita ramaikan lagi, ya, dakwah ini kita ramaikan lagi semuanya untuk kembali pada Quran. Di rumah-rumah disemarakkan baca maghrib isya ngaji Al-Quran, baca subuh ngaji Al-Quran, ya, TPA, kajian-kajian tafsir, kajian-kajian tadabbur kita hidupkan supaya umat ini kembali bangkit. Insya Allah dengan bangkitnya itu akan muncul ajial, generasi-generasi yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Abu Ubaidah Ibnu Amir Al-Jarrah, insya Allah yang nanti akan membebaskan
Baitul Maqdis dengan izin Allah Ta'ala. Demikian mungkin yang kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barakah pada kita dengan hadirnya kita di majelis ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan dimudahkan seluruh urusan kita, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah ya sampai Allah SWT mewafatkan kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.